Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi serta efisiensi teknis di Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Sebelumnya, perkenalkan saya Imdat Faiha dengan NIM 19, kemudian ada Nurul Khomisah dengan NIM 26, Uswatun Hasanah NIM 118, Muslimah NIM 35, dan Rohmatul Aciah dengan NIM 14. Hasil pembahasan sebagai berikut. Untuk pembahasan yang pertama, ada pendahuluan. Padi merupakan komoditas pertanian yang diharapkan dapat meningkatkan baik secara produksi maupun pendapatannya. Padi termasuk dalam makanan pokok masyarakat dan komoditas penting yang menjaga ketahanan pangan. Dengan keberadaan yang penting tersebut, menyebabkan petani harus bisa melakukan optimalisasi produktivitas padi agar produksi padi semakin meningkat. Pada tahun 2021, Jawa Timur menjadi penyumbang padi tertinggi di Indonesia dengan jumlah produksi sebesar 9.789.587,67 ton dengan luas lahan mencapai 1.747,481,20 hektar. Kabupaten Bangkalan menjadi penghasil padi tertinggi di Pulau Madura, yaitu mencapai 185.815,55 ton dengan luas lahan 5.491 hektar. Kecamatan Burneh mengalami penurunan produktivitas padi sebesar 0,53 ton, yang mana pada tahun 2019 produktivitas padi mencapai 4,97 ton. Oleh karena itu, diperlukan pengalokasian dan mengkombinasikan faktor-faktor apa saja yang mampu meningkatkan produksi padi. Dengan adanya permasalahan tersebut, melatar belakangi adanya penelitian ini, di mana penelitian ini bertujuan untuk yang pertama mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi di Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Bangkalan. Tujuan yang kedua, mengetahui tingkat efisiensi teknis padi di Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Bangkalan. Tujuan yang terakhir yaitu mengetahui faktor efisiensi teknis padi di Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Bangkalan. Untuk yang selanjutnya ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Untuk lokasi penelitian yaitu di Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Sampel penelitian yaitu sebanyak 32 responden atau petani di Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Data yang digunakan dalam penelitian yaitu ada dua. Yang pertama data primer, yang kedua data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung kepada responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur buku, internet, dan instansi terkait. Teknik analisis data, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi di Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, dan analisis efisiensi teknis menggunakan fungsi produksi Cobb Douglas dengan metode Frontier Stochastic Ordinary Least Square atau LS, dan juga Maximum Livelihood Estimate atau MLE. Untuk rumusnya bisa dilihat di PPT. Variabel yang digunakan untuk analisis efisiensi teknis yaitu efisiensi sebagai variabel Z dan variabel umur sebagai Z1, tingkat pendidikan sebagai Z2, pengalaman bertani sebagai Z3, jumlah tanggungan keluarga sebagai Z4. Variabel yang digunakan untuk analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi yaitu ada produksi sebagai variabel Y, variabel luas lahan sebagai X1, benih sebagai X2, pupuk urea sebagai X3, tenaga kerja sebagai X4. Untuk satuannya produksi yaitu kilogram, luas lahan, meter kubik, benih dan pupuk satuannya kilogram, untuk tenaga kerja satuannya HU. Selanjutnya yaitu karakteristik sosial ekonomi responden. Dapat dilihat pada tabel berikut terdapat 4 indikator karakteristik responden usaha tani padi di Kecamatan Burneh, yaitu yang pertama umur petani. Rata-rata petani yang dijadikan sebagai responden masih termasuk ke dalam umur produktif, yaitu dengan rata-rata sebesar 50 tahun. Umur petani akan mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berusaha tani. Lalu yang kedua adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan petani yang menjadi responden di Desa Burneh masih tergolong tingkat pendidikan yang rendah, yaitu dengan rata-rata 7, yang mana banyak para petani hanya sampai di tingkat sekolah dasar saja. Padahal tingkat pendidikan yang rendah mampu mempengaruhi pemahaman kognitif para petani dalam berusaha tani. Lalu yang ketiga itu pengalaman bertani. Pengalaman bertani juga akan memiliki pengaruh pada tingkat pemahaman serta pengalaman para petani dalam pengelolaan usaha tani dengan rata-rata 14 tahun, yang mana petani sudah cukup memiliki pengalaman dalam berusaha tani. Dan yang terakhir yaitu jumlah tanggungan keluarga. Jumlah tanggungan keluarga mempengaruhi pengeluaran petani dengan rata-rata sebesar 45 orang. Pada pembahasan selanjutnya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usaha tani padi di Desa Burneh. Dapat dilihat pada PPT, di situ sudah terdapat tabel hasil running dari software Frontier, di mana X1 luas lahan berpengaruh secara signifikan, X2 benih berpengaruh secara signifikan, X3 pupuk urea tidak berpengaruh secara signifikan, dan X4 tenaga kerja yang berpengaruh secara signifikan pada produksi usaha tani padi di Desa Burneh. Pada Sigma Square juga berpengaruh secara signifikan, sedangkan pada Gamma tidak berpengaruh secara signifikan karena T rasionya yang lebih kecil daripada T tabel. Yang pertama mengenai luas lahan. Luas lahan berpengaruh secara signifikan pada produksi padi dengan hubungan arah yang negatif karena T rasionya lebih besar daripada T tabel pada taraf 0,10. Koefisien regresi yang dihasilkan juga memiliki hubungan arah yang negatif, sehingga apabila terjadi penambahan 1% lahan akan menurunkan produksi sebesar 1% pula, sesuai fakta di lapang di mana lahan yang luas belum bisa dikelola dengan baik oleh petani di Desa Burneh.
Kemudian variabel benih memiliki T rasio 4,9523 yang lebih besar daripada T tabel 2,485. Artinya berpengaruh secara signifikan pada produksi padi. Koefisien regresi yang dihasilkan sebesar 0,6759, sehingga tiap penambahan 1% benih akan meningkatkan produksi sebesar 1% pula, yaitu 0,6759. Sesuai fakta yang ada di lapang bahwa penggunaan benih telah sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya variabel pupuk urea, di mana variabel pupuk urea ini tidak berpengaruh secara signifikan karena T rasionya yang lebih kecil daripada T tabelnya. Koefisien regresi yang dihasilkan sebesar 0,00000019, sehingga apabila terjadi penambahan 1% pupuk urea, maka akan menurunkan sebesar 1% pula produksi padi. Sesuai fakta di lapang bahwa petani di Desa Burne belum menggunakan pupuk urea secara sesuai dengan kebutuhan. Dengan kata lain, penggunaan pupuk urea oleh petani di Desa Burne itu berlebihan, sehingga tidak efisien dalam penggunaannya. Selanjutnya ada variabel tenaga kerja yang memiliki T rasio 3,0642 yang signifikan pada taraf 0,01 dengan koefisien regresi 0,4851, sehingga tiap penambahan 1% tenaga kerja akan meningkatkan produksi padi sebesar 0,4851%. Sesuai fakta di lapang bahwa penggunaan tenaga kerja telah disesuaikan dengan kebutuhan tiap kegiatan usaha tani padi, sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya dan biaya. Untuk bahasan selanjutnya akan dibahas oleh pemateri berikutnya. Selanjutnya yaitu pengukuran efisiensi teknis usaha tani padi di Desa Burne, Kecamatan Burne. Dari tabel tersebut diketahui bahwa rata-rata efisiensi teknis usaha tani padi di Burne sebesar 0,86. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa usaha tani padi di Kecamatan Burne telah efisien secara teknis, yaitu lebih dari 70. Untuk persentase terbesar adalah tingkat efisiensi teknis lebih dari 0,90, yaitu mencapai 73,3% atau sebanyak 22 petani. Nilai efisiensi teknis terkecil sebanyak 0,44 dan nilai efisiensi teknis terbesar sebanyak 0,98. Rata-rata efisiensi teknis usaha tani padi masih bisa ditingkatkan untuk mencapai batas frontier sebanyak 14%. Karena hasil analisis di atas menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efisiensi teknis usaha tani padi di Desa Burne sebesar 0,8 atau 86%. Peningkatan efisiensi teknis bisa dilakukan dengan meningkatkan input produksi usaha tani, kemudian memanfaatkan luas lahan yang luas menggunakan bibit unggul, mengoptimalkan penggunaan pupuk urea, meningkatkan kemampuan tenaga kerja, dan meningkatkan kemampuan penerapan manajemen teknik yang baik untuk mengoptimalkan produksi dan meningkatkan efisiensi teknis. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai maksimum likelihood estimate efisiensi usaha tani padi di Desa Burne, Kecamatan Burne. Bisa dilihat pada tabel bahwa variabel efisiensi yang digunakan yaitu umur, tingkat pendidikan, pengalaman bertani, dan jumlah tanggungan keluarga. Nah, hasil maksimum likelihood estimate inefficiency function menyatakan bahwa di antara 4 variabel hanya terdapat 2 variabel yang menurunkan inefisiensi, yaitu umur dan pengalaman bertani. Variabel umur memiliki tingkat kepercayaan 95% dengan 0,05 dengan T rasio minus 2,1954, yang artinya semakin tinggi umur maka semakin inefisiensi teknis usaha tani padi akan semakin menurun. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Novia dan juga Satriani, di mana umur petani memiliki koefisien regresi yang negatif. Semakin tua umur maka semakin kecil para petani dalam melakukan inefisiensi usaha tani. Apabila dijabarkan dengan kata lain, maka semakin tua umur akan semakin efisien petani dalam melakukan usaha tani padi. Kemudian untuk variabel pengalaman bertani juga menurunkan inefisiensi, di mana memiliki rasio minus 1,8423 pada taraf signifikan 0,05, yang artinya semakin lama pengalaman bertani maka ketidakefisiensi dalam usaha tani padi akan semakin menurun. Sesuai dengan teori yang ada, apabila petani memiliki pengalaman yang lebih lama, maka para petani sudah bisa menjalankan usaha tani padi secara efisien karena mereka telah banyak mengetahui hal yang harus dilakukan dan hal yang harus dihindari saat melakukan pengelolaan usaha tani padi. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Variabel luas lahan, benih, dan tenaga kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap produksi padi di Desa Burne, Kecamatan Burne. Sedangkan variabel pupuk urea tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produksi padi di Desa Burne, Kecamatan Burne. Pada hasil maksimum likelihood estimate efisiensi didapat bahwa usaha tani padi di Desa Burne, Kecamatan Burne telah efisien secara teknis, yaitu lebih dari 0,70. Rata-rata tingkat efisiensi teknis tersebut merupakan hasil kombinasi antara faktor produksi yaitu lahan, tenaga kerja, bibit, dan pupuk urea. Lalu pada faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi juga didapat hasil variabel efisiensi yang digunakan yaitu umur, tingkat pendidikan, pengalaman bertani, dan jumlah tanggungan keluarga. Hasil maksimum likelihood estimate efficiency function menyatakan bahwa di antara 4 variabel hanya terdapat 2 variabel yang menurunkan inefisiensi yaitu umur dan pengalaman bertani.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.